Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Kali ini kajian Suara Kebenaran akan menyoroti satu kesaksian dari seorang yang bernama Nikolas. Dia ini dari Katolik dan berpindah ke agama Muslim karena sebuah cerita yang buat saya ini cerita yang aneh, belum pernah terdengar. Tapi bisa dibilang ada nuansa penistaan juga sih sebetulnya. Tapi ya buat kita ya sudahlah, nggak usah dipersoalkan ya teman-teman. Maksudnya proses dia pindah agama itu kenapa? Ini menarik untuk didengarkan dan ini kasus baru menurut saya. Mari kita dengarkan kesaksian dari mualaf yang satu ini. Sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Nikolaus Musa Mangjati Darato. Nama baptisnya Nikolaus. Saya syahadat pada tanggal 25 Desember 2016. Dulu dari agama apa? Dulu saya dari agama Katolik, Kristen Katolik. Boleh diceritakan nggak seaktif apa di agama? Kalau saya dulu di SD-nya itu di Jawa, kemudian ketika saya kelas 6 SD karena orang tua saya pergi, akhirnya maksudnya di sini almarhum ya, akhirnya saya pindah ke Flores. Di asal saya dari sana, asal orang tua saya juga dari sana. Di sana saya sempat tinggal dengan keluarga dan juga tinggal di pastoran. Maksudnya aktivitas saya setiap harinya tuh lebih banyak di pastoran selain di sekolah dan juga di pastoran. Ketika SMA saya sempat sekolah di Seminari San Domingo Hokeng. Kemudian lulusnya itu di SMA Sin Gabriel Maumere. Apa yang membuat Bang Musa itu tertarik pada agama Islam? Awal mula saya tertarik tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena waktu itu ada acara ruqyah. Di situ ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Karena waktu itu saya masih Katolik, secara spontan kan saya nggak terima itu. Soalnya di Katolik sendiri itu nggak ada yang namanya jin baptis. Kalau nama baptis ada, jadi nama yang ada di orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa, berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah itu ketika seseorang itu sudah diberi sakramen krisma atau dibaptis, apalagi itu dengan proses atau acara ataupun bahkan seperti ritual, maka di situ kita berhubungan sama jin. Begini teman-teman, saya itu bingung ya, maksudnya gini. Kalau bicara tentang jin kan ya kita tahu ya itu makhluk astral gitu ya, makhluk goib, jin. Jadi walaupun dia bukan seperti kita berdaging berdarah, tapi dia selalu dikatakan makhluk, berarti berbentuk, tapi roh begitu ya. Nah, si Nikolaus ini pada waktu dia pindah ke Flores katanya di usia ya berarti kisaran 16 begitu ya, 16-17 tahun, karena dia SMA. Dia menghadiri satu acara namanya ruqyah. Kemudian dia melihat temannya. Nah temannya ini nggak tahu, temannya ini
kalau kita mau melihat dari cerita dia, berarti pastikan Kristen. Karena ketika temannya ini diruqyah, si ustadz itu mengatakan bahwa dia itu kemasukan jin baptis. Nah, baptis itu gini, teman-teman Kristen pasti tahu ya. Baptis itu kan adalah sebuah prosesi yang dilakukan oleh Kristen atau Katolik begitu untuk bagian dari istilah penyucian dosa. Jadi dimandikan, ya dimandikan. Saya memang kurang paham proses baptisan Katolik dengan Kristen itu seperti apa. Memang ada perbedaan model baptis ya. Ada yang dibenamkan gitu, ditenggelamkan, ada yang tidak ditenggelamkan, tapi kurang lebih baptis itu begitu. Nah, jadi cerita Nikolaus ini katanya temennya itu dirasuk jin baptis. Lalu dia nggak terima karena dia sebagai seorang Katolik, dia tidak menerimanya. Menuduh bahwa ada jin baptis. Nah, jin baptis itu siapa gitu loh. Nama, jadi ketika kita sudah melakukan proses baptisan begitu, biasanya ada yang suka diberikan nama baptis. Misalkan gitu ya, misalkan nama baptis dia namanya Niklaus begitu. Nikolaus begitu ya. Nah, si nama ini, nama baptis ini adalah jinnya itu. Jin baptis itu. Nah, maksudnya gini. Ya, kalau misalkan si Nikolaus ini seorang Katolik yang tidak dalam terhadap agamanya, lalu dia ditipu, kena tipu gitu ya, kena tipu oleh ustadz ini, ya boleh-boleh saja begitu kalau dia belum dalam. Tapi kalau dia sudah mengerti tentang apa itu baptisan, lalu dikatakan dia kena jin baptis, lalu dia percaya, nah itu yang mengherankan. Jin baptis itu apa lagi gitu? Ini pertanyaan saya, apa ini jin baptis itu apa? Ada setan yang masuk gitu loh. Ketika seorang Kristen atau Katolik melakukan prosesi baptisan, lalu setan itu masuk dalam kehidupan kita. Sehingga ya kalau saya mengacu dari kesaksian dia, berarti dipastikan semua orang Kristen atau Katolik yang sudah dibaptis ya ada jinnya. Ini orang ini berhasil ditipu, kena tipu, atau berhasil dia sendiri mau ditipu. Ya kan, dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda. Berhasil ditipu atau berhasil mau ditipu. Ya kan? Ya Mbok, ya kalau kita berpikir jin baptis itu apa gitu. Apa maksudnya jin baptis? Ini kan seperti yang saya bilang tadi, ini bisa masuk pada kategori penistaan dong. Masa orang yang dibaptis itu ada jinnya? Sehingga Nikolaus ini memutuskan untuk pindah karena dia menganggap dirinya itu ada jin. Lalu diruqyahlah dia ceritanya gitu loh. Hal-hal semacam ini perlu diluruskan, perlu diklarifikasi. Bagaimana mungkin istilah jin itu masuk dan menguasai kita? Ketika seseorang yang istilahnya begitu ya, masuk ke agama tertentu, katakanlah ke agama Muslim gitu, ke agama Islam maksudnya, dia menjadi Muslim, dia pindah ke agama Islam. Lalu ketika dia melakukan prosesi membaca 2 kalimat syahadat, maka dari saat itu dia meyakini, mengimani bahwa hidupnya itu dikuasai oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita orang Kristen, ketika kita melakukan prosesi baptisan, ya kan, maka kita mempercayai bahwa kehidupan kita sudah dijaga oleh Tuhan. Kira-kira begitu ya, walaupun banyak hal yang bisa kita bahas pada bagian kekristenan. Tidak hanya masalah baptisan, tapi masalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, masalah kita percaya. Tapi ketika kita dibaptis, maka kita percaya bahwa Tuhan sudah menguasai kehidupan kita. Bukan jin. Nggak ada jin. Jin baptis. Lalu penggunaan nama baptis. Nikolaus. Ya kan, misalkan orang pakai nama umpamanya Yohanes, nama baptis. Itu hanya nama yang dia miliki ketika dia dibaptis. Walaupun ada orang yang percaya dengan nama baptisnya itu, nama itu akan membawa pengaruh positif dalam hidupnya. Tapi nama itu bukan jin. Itu tidak mewakili jin sehingga dikategorikan jin baptis. Bagaimana cara berpikirnya jin baptis gitu loh.
Nah, ya buat dia mungkin yang belum paham, ya kelihatan juga dari cara bicara dia, ya dipikir dan itu, ya boleh-boleh saja dia ketipu dengan itu. Karena itu pengalaman Nikolaus ini harus menjadi pelajaran buat kita semua sebagai orang Kristen, umat Katolik begitu ya. Saya mewakili untuk bicara, maka kita harus mengerti dan memahaminya dengan baik. Bahwa ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, lalu kita mengikuti yang namanya proses baptisan, maka sejak saat itu hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada di dalam nama jin, tidak ada yang di dalam namanya kuntilanak atau genderuwo atau apapun. Tidak, hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Itu saja. Nggak ada istilah jin-jin. Orang ini salah paham, salah mengerti, dan mudah dibodohin oleh orang lain. Kok ada jin baptis gitu loh. Nah, ini menjadi pengalaman dan pembelajaran buat kita semua ya. Pelajari dengan baik, pahami dengan baik, dalami dengan baik setiap keyakinan kita di dalam Tuhan. Supaya kita tidak gampang ditipu oleh orang lain. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan pada bagian ini. Untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh seorang Nikolaus mualaf yang satu ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti dan memahami. Terima kasih teman-teman. Saya berharap tetap ada subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video berikut dari saya. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.